Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan, yaitu 1. Energi yang dapat diperbarui. 2. Energi tidak dapat diperbarui. 3. Perubahan energi. 1. Energi yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan terpicu oleh produksi gas-gas berbahaya dari sisa oksidasi seperti CO2, SO2, dan NO2. Gas CO2 yang dihasilkan merupakan salah satu golongan gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Sedangkan SO2 dan NO2 adalah senyawa yang menjadi sumber deposisi asam yang akan kembali ke permukaan bumi bersama hujan asam ataupun sebagai partikel bebas. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu apa saja contoh dari energi yang dapat diperbarui? Yaitu contohnya antara lain adalah energi surya, energi air, energi angin, energi panas bumi, dan bioenergi. Kalian tahu tidak apa saja manfaat dari energi yang dapat diperbarui? Beberapa manfaat energi yang dapat diperbarui bagi kehidupan manusia. Menggunakan energi terbarukan tentunya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi cenderung lebih murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan mendorong masyarakat yang mandiri energi, sebab tidak perlu lagi tergantung pada persediaan atau stok pasokan energi tak terbarukan yang dominan masih impor. Tidak memerlukan sentralisasi produk secara khusus karena bisa diproduksi di mana saja. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dengan terciptanya masyarakat yang mandiri energi tentu saja berdampak juga pada peningkatan belanja masyarakat di sektor lainnya. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Energi ini jumlahnya terbatas di alam dan bisa berkurang apabila terus-menerus diambil atau digunakan. Berikut ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. 1. Batu bara. 2. Minyak bumi. 3. Gas alam. Beberapa manfaat energi tak terbarukan yang penting untuk manusia. 1. Bahan bakar kendaraan. 2. Bahan baku industri. 3. Pembangkitan listrik. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghemat energi tak terbarukan. Ganti bahan bakar dengan teknologi ramah lingkungan, yakni bahan bakar alternatif berupa biogas. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan cara mulai mencoba menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki atau bersepeda. Hemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan listrik seperlunya saja agar tidak menimbulkan kerugian di masa depan. Perubahan energi. Perubahan energi ialah bagian dari ilmu fisika yang mungkin pernah kita pelajari setidaknya sekali di sekolah. Proses ini telah menjadi bagian dalam kehidupan melalui makanan yang dicerna dan menjadi energi bagi tubuh. Macam-macam energi yaitu tenaga air, biomasa, tenaga surya, panas bumi, dan tenaga angin. Contoh perubahan energi dan manfaatnya. Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya, salah satunya adalah lampu pijar dan tabung. Terdapat filamen yang terbuat dari kawat
wolfram halus dan berada di ruang kaca lampu pijar. Ketika arus listrik mengalir, filamen berpijar sampai suhu 1000 oC untuk menghasilkan cahaya dan kalor. Sayangnya lampu ini tidak hemat energi. Energi listrik dapat berubah menjadi energi kalor. Misalnya setrika, kompor, dan solder. Terdapat elemen panas yang terbuat dari bahan konduktor yang hambat jenisnya besar. Elemen tersebut menghasilkan energi kalor dan menaikkan suhu apabila dialiri arus listrik. Panas inilah yang digunakan untuk memanaskan dan meluruskan pakaian oleh setrika. Sementara itu, panas yang dihantarkan ke kompor dapat digunakan untuk memasak makanan. Energi listrik dapat berubah menjadi energi mekanik, misalnya motor tape. Energi listrik dapat berubah menjadi energi kimia, misalnya peristiwa penyembuhan atau peristiwa melapisi logam dan logam lain. Energi kimia. Minyak bumi mengandung energi kimia yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, alat-alat pabrik, dan kegiatan memasak. Energi cahaya matahari diperlukan dalam proses fotosintesis tumbuhan sehingga mengandung energi kimia. Sekian dari video pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun apapun itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.